بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Pembahasan yang ke-8, izin untuk berjihad. Ketika beliau telah menetap di kota Madinah dan mendapatkan perlindungan dari kaum Ansar, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya yang artinya telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa menolong mereka itu, yaitu orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata, Tuhan kami hanyalah Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan kaum mukminin untuk berperang melawan kaum musyrikin. Di antara peperangan yang pertama kali beliau sallallahu alaihi wasallam ikuti adalah perang Abwa, perang Buat, Usyairah, dan beberapa satuan pasukan perang yang beliau utus tanpa beliau ikuti. Pembahasan yang ke-9, perang Badar. Pada bulan Ramadan tahun kedua Hijriyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar bersama 300 belasan orang dari kalangan kaum mukminin bertujuan menghalau kafilah dagang kaum Quraisy yang pulang dari negeri Syam. Maka Abu Sufyan mengalihkan kafilahnya dari jalur utama menuju kota Makkah setelah menyadari keberadaan kaum muslimin di jalur tersebut, dan dia mengirim utusan untuk meminta pertolongan kepada kaum Quraisy yang berada di Makkah. Kemudian setan berhasil mempengaruhi kaum Quraisy sehingga mereka pun keluar untuk memerangi kaum mukminin. Akhirnya kedua pasukan bertemu di Badar dan terjadilah perang Badar Al-Kubra yang dinamakan dengan Yaumul Furqan, yang artinya hari kemenangan menaklukkan kebatilan. Ketika kedua pasukan saling berhadapan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dan memohon pertolongan kepada Rabb-Nya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menolong kaum mukminin dengan mengirimkan malaikat untuk berperang bersama mereka, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memenangkan mereka atas kaum kufar dan meninggikan kalimatnya. Yang terbunuh dalam perang Badar 70 orang dari kaum musyrikin dan 14 orang yang syahid dari kaum mukminin. Pembahasan yang ke-10, perang Qainuqa. Pada tahun ketiga Hijriyah, Bani Qainuqa mencabut perjanjian damainya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengepung mereka selama 14 malam hingga mereka tunduk dengan hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi pun membebaskan mereka dan jumlah mereka 700 orang. Pembahasan yang ke-11, perang Uhud. Pada bulan Syawal terjadilah perang Uhud, ketika kaum Quraisy keluar untuk membalas dendam atas banyaknya korban mereka yang gugur di perang Badar. Mereka berangkat menuju kota Madinah dengan membawa 3.000 pasukan. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa 700 sahabatnya menanti kedatangan mereka di sekitar gunung Uhud. Dan orang-orang munafik pada waktu itu memisahkan diri mereka dari pasukan kaum muslimin. Di awal peperangan, kemenangan diraih oleh kaum muslimin. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala menguji mereka dan menjadikan kemenangan itu berbalik di kubu kaum musyrikin. Bahkan mereka sampai melukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mematahkan gigi seri beliau. Pada waktu itu para malaikat pun ikut berperang bersama beliau. 70 orang sahabat syahid pada peperangan ini, di antaranya Hamzah bin Abdul Muttalib, Mus'ab bin Umair, Anas bin Nadhr, Hanzalah al-Ghasil, artinya yang dimandikan oleh malaikat, dan yang lainnya. Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu pada saat itu berjuang mati-matian hingga beliau mendapatkan jaminan surga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, Talha pasti masuk surga. Dan akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kaum muslimin berlindung di sisi gunung, dan Allah pun melindungi mereka dari serangan kaum musyrikin. Peristiwa Uhud merupakan sebuah cobaan dan ujian, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menguji orang-orang yang beriman dan menampakkan orang-orang munafik, serta memberi kemuliaan kepada orang-orang yang dikehendakinya dengan mati syahid. Setelah peperangan berakhir,
Nabi SAW mendengar berita bahwa kaum Quraisy kembali untuk menyerang kaum muslimin. Maka beliau pun keluar bersama para sahabatnya untuk menghalau mereka meskipun masih dalam keadaan terluka. Ketika kaum muslimin tiba di daerah Hamra al-Asad, kaum Quraisy menyadari hal tersebut dan mereka pun mundur dan kembali ke kota Makkah.